Bagaimana memastikan saya ini punya utang berapa ratus kali, berapa ribu kali? Kan pastinya tidak ada yang tahu. Cuman kalau kita mengingat-ingat, mohon maaf, kewajiban sholat ini adalah dimulai dari kita akil balik. Laki-laki sudah berumur 15 tahun atau sudah pernah sekeluar sperma. Berarti itu laki-laki sudah kewajiban mulai dihitungnya sholat. Kalau bagi wanita sudah berumur 9 tahun atau sudah pernah menstruasi, itu berarti sudah mulai dihitung kewajiban sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, memang benar, nggak mungkin kita tahu, Ustaz, kita ini hutangnya totalnya berapa, saya sudah bayar berapa. Susah. Tetapi Bu, kalau dalam syariat itu, sebenarnya kalaupun kita nggak tahu hitung-hitungan pastinya, tanya kepada hati masing-masing. Kalau hati itu nggak bisa dibohongin, walaupun mohon maaf, secara persisnya, secara pastinya kita tidak. Nah, itu yang terpenting itu, masalah jumlahnya itu tadi. Kemudian yang kedua, masalah qadha sholat itu Bu, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Kan ada waktu-waktu yang haram untuk sholat sunnah. Kalau di Mekah, di Madinah nggak ada batasan. Kalau di Indonesia, selain hari Jumat, ketika sudah waktu istiwa, kira-kira 30 menit, 15 menit sebelum masuk waktu sholat zuhur, kecuali hari Jumat ya. Kalau hari Jumat selama belum adzan Jumat masih bisa sholat duha. Kalau di Mekah, di Madinah 24 jam non-stop, nggak ada waktu yang terlarang, khusus di Mekah, di Madinah. Tapi kalau di luar di Mekah, di Madinah, termasuk di kampung halaman kita di Bener Lampung, di pengajaran ini, itu waktu yang terlarang untuk ibadah sholat sunnah adalah waktu istiwa 15 menit, 30 menit sebelum masuk waktu sholat zuhur, kecuali hari Jumat. Jadi kalau ibu sholat duhanya kesiangan, selama Masjid Nurul Iman ini belum adzan Jumat, ibu masih bisa sholat duha. Tapi kalau di luar hari Jumat, 30 menit, 15 menit sebelum masuk waktu zuhur, itu sudah habis sholat duha. Kemudian setelah sholat asar sampai dengan waktu maghrib, itu nggak boleh sholat sunnah apapun, kecuali sholat sunnah namanya lisabab. Lisabab itu apa sih? Setelah asar, ibu pulang, bapak pulang. Kemudian sebelum maghrib, masuk lagi ke masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu boleh. Nah, itu namanya lisabab. Tapi kalau ibu mau sholat sunnah ba'diyah asar, ya nggak boleh ditawain. Setelah sholat subuh, sampai matahari terbit. Gak ada, nanti jangan salah. Sholat sunnah, ba'diyah, subuh. Diketawain orang. Tapi kalau itu untuk qadha, kapan saja boleh. Kapan saja boleh. Ya misalnya, tadi pertanyaan ibu sebenarnya sudah dijawab sendiri. Habis sholat duhur, kebetulan ibunya lagi sudah waktunya istirahat, gak banyak kegiatan. Habis sholat duhur, langsung qadha subuh. Masih ada waktu lagi, qadha asar, qadha maghrib, qadha isya, boleh. Jadi nggak ada batas waktu, ya naudzubillah takutnya nggak ada umur. Ya khusus untuk qadha sholat, ibu-ibu, tidak ada waktu yang terlarang. Kecuali sedang adzan. Makanya ini saya tambahkan Bapak Ibu. Salah satu penyebab orang itu su'ul khotimah, kata Syekh Jalaluddin As-Sayyuti, ketika adzan Bapak Ibu masih ngobrol. Awas, ini bahaya. Makanya kadang-kadang di keluarga harus dikondisikan. Ketika sudah mau mulai adzan, awas. HP jangan dipegang, TV dimatikan, anak cucu kita kasih tahu mau adzan. Kalau perlu dikondisikan juga ada tamu, mohon maaf, udah mau adzan, nanti ketika adzan jangan diajak ngobrol, ngasih aja tamunya diajak ngobrol, jangan. Dikhawatirkan kalau adzan masih ngobrol, nanti ninggalnya ngucapin la ilaha illallahnya susah, su'ul khotimah.
Yang kedua yang menyebabkan suul khotimah adalah tahawanun ala sholat. Sholatnya males. Sholat subuh jam 6:30. Habis sholat duhur, assalamualaikum, sudah langsung asar. Aduh, repot itu. Ya, pokoknya bahaya. Kalau sudah sampai sholatnya males. Yang ketiga yang menyebabkan suul khotimah, tidak mau menuntut ilmu seperti pada pagi hari. Jadi nuntut ilmu ini, Bu, Bapak, bahasa hadisnya itu waqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu sudah mulai jadi karakter itu. Ya tinggal ngalihkan, udah berapa pahala yang didapat itu. Jadi ya, bahasanya tadi seperti itu. Ya, orang ya kalau pengen hadisnya itu sebenarnya tolabul ilmi faridotun. Mohon maaf yang pernah bahasa nahwu shorof, harusnya kan tolabul ilmi fardun. Untuk ilmu itu fardu, tapi di situ ditambah tak marbutoh, faridotun. Itu kalau diterjemahkan, kalau orang Arab itu, Bapak Ibu, kalau sudah ngomong 3 kali, demi Allah, itu sudah nggak bisa main-main. Bahasanya sudah nggak ada unsur kebohongan. Tolabul ilmi faridotun. Artinya wajib, wajib, wajib bagi laki-laki dan perempuan. Karena wajib, ya berarti kan seperti sholat. Kalau orang itu nggak menuntut ilmu, berarti dia juga dosa. Karena ilmu yang seperti pada pagi hari ini, mau dibahas, belum nanti masalah fikihnya, belum nanti masalah bacaan Qur'annya, seminggu sekali itu kurang. Tapi ya minimal menuntut ilmu itu seminggu sekali, Bapak Ibu jangan sampai nggak hadir. Mentok-mentoknya sesibuk-sibuk kita, sebulan sekali jangan sampai nggak ngaji. Kalau udah sampai 40 hari Bapak Ibu nggak hadir seperti majelis saja pagi hari ini, mohon maaf, kalau hatinya sudah mati, ibarat HP sudah soak, diajak sholat malas, diajak sedekah malas, dan lain sebagainya. Maka minimal adalah 40 hari itu kita jangan sampai nggak hadir seperti pada hari ini sama sekali. Kapan waktunya? Minal mahdi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah hilang lagi. Allahumma sholli, mulai dari lahir sampai masuk ke liang lahat. Kalau di Jawa saya sudah diubah. Tolabul ilmi minal mahdi ilar rabi. Menuntut ilmu itu dari lahir sampai nikah aja. Kalau udah nikah dan nggak mau ngaji lagi. Jadi bahasa Arab, bahasa Jawa itu nikah itu rabi, Bu. Mohon maaf yang bahasa Jawa. Nggak dirubah. Tolabul ilmi minal mahdi ilar rabi. Kalau sudah nikah nggak mau ngaji lagi. Jadi makanya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa istiqomah sampai nanti meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu. Kalau sudah seperti ini, kalaupun mohon maaf ibadahnya kurang, baca Qur'annya kurang dan sebagainya, insya Allah sudah bisa tertutup dengan ngaji, majlis, hadir di majelis ilmu pada seperti kesempatan pagi hari.